Konflik di Ukraina telah merusak stabilitas dan memicu dampak ekonomi yang menghantam negara-negara Eropa, terutama Jerman. Sebuah negara yang dulu dikenal sebagai mesin ekonomi Eropa, kini menghadapi badai ekonomi yang semakin sulit dikendalikan. Akar dari semua ini bermula dari keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan dampak besar yang mengikutinya. Jerman, seperti banyak negara lain di Uni Eropa, sebelumnya sangat bergantung pada gas Rusia untuk memenuhi lebih dari setengah kebutuhan energinya. Tetapi, segalanya berubah drastis setelah jaringan pipa Nord Stream di Laut Baltik dihancurkan pada tanggal 29 September 2022, yang mengakhiri aliran energi murah dari Rusia yang menjadi tulang punggung industri Jerman. Keterpurukan ini diperparah oleh keputusan Ukraina untuk menghentikan transit gas Rusia ke Uni Eropa mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Penghentian ini adalah pukulan telak bagi Jerman yang sebelumnya telah lama bergulat dengan lonjakan harga energi dan stagnasi ekonomi. Menurut data dari Handelsblatt Research Institute, Jerman saat ini berada di ambang resesi terpanjang dalam sejarahnya. Bahkan, potensi pertumbuhan ekonomi negara tersebut telah turun drastis menjadi hanya 0,5% per tahun, sebuah angka yang sangat kecil untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sinyal-sinyal penurunan ini semakin diperkuat oleh berbagai data statistik yang menunjukkan kontraksi ekonomi yang terus berlanjut. Perpindahan energi Jerman dari gas Rusia menuju liquefied natural gas atau gas alam cair yang diimpor dari Amerika Serikat telah menjadi langkah yang penuh risiko. Gas alam cair Amerika memang menawarkan alternatif, tetapi dengan harga yang jauh lebih mahal daripada gas dari Rusia. Keadaan ini diperburuk oleh persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Banyak warga Jerman mulai mempertanyakan dukungan finansial negara mereka kepada Ukraina. Seorang legislator Jerman bahkan secara terbuka menyerukan pemerintah untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai hadiah uang tunai ke Kiev. Jajak pendapat pada bulan Desember menunjukkan bahwa ekonomi menjadi isu utama yang paling mengkhawatirkan bagi para pemilih. Kondisi ini membuat posisi Kanselir Olaf Scholz semakin rapuh, terutama setelah runtuhnya koalisi yang dipimpinnya. Maka, agenda pemilu yang dijadwalkan pada tanggal 23 Februari menjadi ujian besar bagi Jerman. Pertanyaannya adalah, apakah para pemimpin Jerman mampu menemukan solusi untuk mengatasi krisis ini, atau justru membiarkan ekonomi terbesar Eropa tersebut terus tenggelam? Dengan ketergantungan pada energi mahal dari luar negeri dan tekanan domestik yang meningkat, jalan keluar tampaknya tidak mudah ditemukan. Situasi ini semakin menarik perhatian ketika dibandingkan dengan posisi Amerika Serikat dalam konflik Ukraina. Setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai presiden, spekulasi mulai bermunculan mengenai potensi perubahan kebijakan luar negeri Amerika. Jika Amerika mulai mengurangi keterlibatannya di Ukraina, apakah itu akan memperburuk krisis ekonomi di Jerman? Atau, apakah Jerman akan mengambil langkah berani untuk mendefinisikan ulang kebijakan energinya? Di sisi lain, Rusia tampaknya tetap tenang menghadapi situasi ini. Sebagai negara yang selama ini menjadi pemasok energi utama untuk Jerman, penghentian hubungan ini justru menguntungkan Rusia dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya permintaan dari Asia, khususnya Cina dan India, Rusia telah berhasil mengalihkan ekspor energinya. Hal ini membuat posisi Rusia semakin kuat di pasar global, sementara Eropa terpaksa bergulat dengan ketidakpastian. Krisis Jerman ini juga memperlihatkan dampak domino di Uni Eropa. Negara-negara anggota mulai merasakan tekanan yang sama akibat kebijakan energi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sementara itu, dukungan publik terhadap kebijakan sanksi terhadap Rusia mulai memudar, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan inflasi. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Jerman mampu bangkit dari krisis ini? Dengan tantangan energi, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan, jalan menuju pemulihan tampak penuh rintangan. Namun, satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan dengan saksama bagaimana Jerman menghadapi ujian terberat dalam sejarah modern. Di tengah krisis ekonomi yang mengguncang Jerman, diskusi tentang pengiriman bantuan dan bahkan pasukan ke Ukraina kembali mencuat. Jerman, yang selama ini dikenal sebagai pendukung finansial terbesar kedua di Ukraina setelah Amerika Serikat, tampaknya menghadapi dilema besar. Dalam situasi yang serba sulit ini, muncul seruan dari salah satu anggota parlemen oposisi Jerman, Roderich Kiesewetter, yang menyarankan bahwa Berlin memiliki kewajiban moral untuk mengerahkan militernya ke Ukraina. Kiesewetter berpendapat bahwa negara-negara NATO, termasuk Jerman,
tidak dapat menghindari pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Menurut pandangannya, Jerman harus mengambil peran lebih besar untuk memastikan keamanan di Eropa. Ia bahkan mengklaim bahwa mengesampingkan skenario pengiriman bala bantuan ini adalah langkah yang gegabah dan tidak harus dilakukan Jerman. Pernyataan Kiesewetter ini semakin diperkuat dengan usulan agar pasukan penjaga perdamaian Jerman beroperasi dalam kerangka kerja gabungan antara Uni Eropa dan NATO. Namun demikian, ide Kiesewetter ini bukanlah tanpa kontroversi. Di satu sisi, Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Jerman, menyatakan bahwa pengiriman pasukan hanya mungkin dilakukan jika ada persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini adalah Ukraina dan Rusia. Pistorius menekankan bahwa mandat untuk misi semacam itu harus disepakati bersama dan melibatkan komunitas internasional termasuk NATO, Uni Eropa, dan mungkin juga PBB. Rusia, di sisi lain, dengan tegas memperingatkan bahwa kehadiran pasukan Barat di Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah untuk dihancurkan. Kremlin telah berulang kali menyatakan bahwa pembahasan mengenai misi penjaga perdamaian terlalu prematur dan sangat lucu. Bahkan pada bulan Desember, Rusia kembali menegaskan bahwa fokus utama seharusnya adalah pembicaraan damai yang konkret, bukan penyebaran pasukan. Bagi Kremlin, misi perdamaian adalah absurd dan tidak masuk akal, sebab ajakan perdamaian yang kerap diucapkan oleh Eropa hanya menjadi retorika belaka di tengah pengiriman bala bantuan militer NATO di tengah perang di Ukraina. Di balik dinamika ini muncul pertanyaan besar, mengapa Jerman terus mempertimbangkan langkah yang berisiko seperti ini, mengirimkan bala bantuan militer padahal ekonominya sedang berada di ujung tanduk? Bahkan ekonomi Jerman diproyeksikan mengalami kontraksi selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, biaya hidup yang meningkat, tekanan pada sektor industri, dan ketergantungan pada energi mahal dari luar negeri telah menciptakan badai ekonomi yang sulit untuk diatasi. Walau bagaimanapun, pendukung gagasan tentang bantuan militer Jerman percaya bahwa langkah tersebut bukan sekadar tentang Ukraina, melainkan tentang mempertahankan stabilitas Eropa secara keseluruhan. Bagi Kiesewetter dan para pendukungnya, tidak bertindak adalah sama dengan membiarkan Rusia memperluas pengaruhnya lebih jauh ke wilayah Eropa. Mereka melihat pengiriman pasukan sebagai upaya untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Tetapi, sekali lagi ini menjadi sesuatu yang tidak rasional, sebab di kalangan masyarakat Jerman sendiri, muncul keraguan yang semakin besar terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung Ukraina. Banyak warga merasa bahwa prioritas seharusnya diberikan pada pemulihan ekonomi domestik daripada terlibat lebih jauh dalam konflik yang belum jelas akhirnya. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah survei yang menunjukkan bahwa isu ekonomi kini menjadi perhatian utama bagi para pemilih, menggeser isu-isu lain seperti perubahan iklim atau kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, keputusan apapun yang diambil Berlin memiliki risiko besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Jika mereka memutuskan untuk mengirim pasukan, mereka berpotensi memicu kemarahan Rusia yang dapat berujung pada eskalasi konflik yang lebih luas. Tetapi jika mereka tidak bertindak, posisi Jerman sebagai salah satu pemimpin di Eropa akan dipertanyakan dan dipersoalkan. Semua isu dan perdebatan ini mencerminkan dilema yang lebih besar yang dihadapi oleh Eropa secara keseluruhan. Dengan ketegangan geopolitik yang terus meningkat, pertanyaan tentang sejauh mana negara-negara Eropa harus terlibat dalam konflik Ukraina menjadi semakin relevan. Dan bagi Jerman, sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, langkah yang mereka ambil tidak hanya akan menentukan masa depan hubungan mereka dengan Ukraina dan Rusia, tetapi juga dengan Uni Eropa dan NATO. Namun, waktu terus berjalan, dan krisis yang semakin mendalam membuat pilihan semakin terbatas. Apakah Jerman akan berani mengambil langkah yang dianggap berisiko demi stabilitas Eropa? Atau apakah mereka akan mundur, mengutamakan pemulihan internal dan meninggalkan Ukraina untuk menghadapi nasibnya sendiri? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi momen paling menentukan dalam sejarah modern Jerman.